Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 17 Februari 2021, hari Rabu Abu, disusun oleh Frater Haryansen SPD dan dibawakan oleh Frater Forcenara SPD. Selamat mendengar. Apa yang terjadi dalam dunia ini? Bacaan diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Bertobat Sekarang Juga. Pada hari ini, kita memasuki masa Prapaskah sebagai masa tobat. Kita mengawali ziarah pertobatan kita dengan menerima abu. Abu mengingatkan kita bahwa kita adalah insan yang rapuh, yang mudah jatuh dalam kelemahan dosa. Karena kerapuhan itu, kita senantiasa dipanggil untuk bersatu dengan Allah. Sebab hanya Allah yang mampu menguatkan kita di dalam kerapuhan diri kita. Para pencinta Sang Sabda yang terkasih,
Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana seharusnya kita bertobat. Ajaran Yesus ini berbanding terbalik dengan kebiasaan yang dipraktikkan oleh para imam, kaum Farisi, dan ahli-ahli Taurat pada zamannya. Mereka suka mempertontonkan kesalahan mereka di depan publik agar dilihat dan dipuji orang, seperti bersedekah dan berpuasa. Sikap seperti ini adalah kemunafikan, dan iman yang mereka hayati adalah iman yang pura-pura. Ketika kesalahan lahir dari motivasi ingin dipuji, seseorang sedang mengasingkan Tuhan dari dirinya. Bersedekah dan berpuasa pada tempat yang pertama harus dilihat sebagai tanggung jawab dan ungkapan cinta kita yang mendalam terhadap Allah. Dengan kata lain, kita bersedekah dan berpuasa bukan untuk dipamerkan agar orang lain melihat dan menilai kita baik. Kita harus bergerak dari motivasi duniawi kepada motivasi ilahi. Dalam hal ini, Yesus sesungguhnya mau menegaskan kesucian niat hati kita. Dia menolak cara-cara yang membuat kita dipuji oleh orang lain. Sebab tujuan pertobatan kita adalah kemuliaan Allah, bukan kemuliaan diri. Para pencinta Sang Sabda yang terkasih, sebagai orang beriman, kita bahagia bukan karena orang lain melihat perbuatan baik kita, melainkan terutama karena Allah. Kita tidak perlu menantikan pujian dari orang lain, cukuplah dengan percaya bahwa Tuhan senantiasa memandang kita dari kediamannya. Sebab mata dan hatinya tidak pernah tertutup untuk menatap kita. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Mazmur bab 33 ayat 14. Pertobatan harus lahir dari kerinduan yang mendalam untuk bersatu dengan Allah. Apakah kita mau bersatu dengan Allah? Apakah pertobatan kita lahir dari kerinduan akan Allah? Ataukah pertobatan kita hanyalah sebuah ritualisme tahunan tanpa makna? Sebab sesungguhnya pertobatan tanpa lahir dari kerinduan akan Allah merupakan suatu kehampaan. Kita tidak akan pernah bisa menemukan makna sejati di dalam hidup tak kala kita menjauhkan diri dari Allah. Sebaliknya, persatuan dengan Allah merupakan jalan menemukan makna hidup sejatinya. Dalam hal ini, pertobatan kita lahir dari suatu kesadaran bahwa kita memang sungguh mencintai Allah, bahwa kita mau Allah tinggal di dalam hati kita, dan kita mau tinggal di dalam hati Allah. Sebab tidak ada persatuan yang lebih mulia selain persatuan dengan Allah, dan tidak ada kebahagiaan yang lebih tinggi selain kebahagiaan bersama Allah. Sebab Engkau memberitahukan kepadaku, ya Allah, jalan hidupku, di hadapanmu ada sukacita berlimpah, dan di tanganmu ada nikmat yang abadi. Mazmur bab 16 ayat 11. Kerinduan akan Allah akan mengantar kita pada kedekatan dengan Allah, dan kedekatan dengan Allah akan menghasilkan buah-buah rahmat. Akhirnya pertobatan kita adalah pertobatan yang menghadirkan wajah Allah yang Maha Rahim dan penuh kasih di tengah dunia. Tuhan, terima kasih atas masa pertobatan ini. Engkau memperlihatkan kepada kami wajah kerahiman-Mu yang tiada taranya. Murnikanlah hati kami agar kami bertobat karena sungguh mencintai Engkau, dan buatlah supaya pertobatan kami menghasilkan buah berlimpah dalam diri kami dan orang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Hei saudara, umat Tuhan di lubang
Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Kau sampai Labuan Bajo, Subat tunggu bagus. Mari batuk silam dengan